Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau share hal yang simple atau remeh tapi penting. Nah, bagi saya sebenarnya ini nggak remeh ya, simple yes. Tapi bagi saya ini nggak remeh. Cuman sempat kejadian tim saya ketika diminta menerapkan hal ini terus nggak percaya, dalam tanda kutip nggak percaya, bandel, dan ya nggak bertahan juga sih karena nggak cocok sama saya. Jadi ini simple tapi remeh. Apa itu? Itu nama file yang rapi. Ya, nama file yang rapi. Jadi kalau kita bikin file ya, entah itu di Google Drive, di OneDrive, atau di File Explorer, ya apapun itulah, pokoknya nama file itu harus rapi. Jangan ngasal, jangan seingetnya aja, jangan. Saran saya harus ada formatnya. Termasuk iklan Meta sama iklan TikTok. Saran saya pakai yang rapi. Jadi teman-teman harus punya format sendiri seperti apa, sehingga teman-teman gampang nyari filenya nanti di kemudian hari. Dan yang paling terasa sih sebetulnya kita nggak perlu lagi ya itu sih sebetulnya kita nggak akan lebih cepat mencari file tersebut. Oh ya, dan yang kedua, orang lain yang sudah ngerti sama format bakunya, jadi lebih cepat juga. Jadi bukan hanya kita yang ngerti. Jadi kejadian saya beberapa kali melihat orang yang filenya tuh namanya ngasal gitu, dan yang ngerti itu cuma dia sendiri, orang lain nggak ngerti. Nah, caranya gimana? Ini tips dari saya. Ini yang saya lakukan, ini format saya, dan teman-teman boleh banget cari format yang lain. Kalau saya nanti kita akan lihat contohnya ya. Kalau saya format itu seperti ini. Jadi kalau file atau folder yang berulang-ulang dipakai, misalkan file evaluasi Shopee misalkan, atau file keuangan, itu saya selalu memberikan nomor di awal. Jadi misalkan 01 cash flow, 02 apa, 03 apa, dan itu nomor itu menunjukkan prioritas seberapa pentingnya. Termasuk 99 itu biasanya saya taruh nomor 99 jika ini nggak penting-penting amat, tapi akan dipakai berulang-ulang. Jadi nomor 1 itu paling penting, nomor 99 itu yang nggak penting-penting amat tapi dipakai berulang-ulang. Jadi nomor di awal. Jangan khawatir, kalau bingung nanti kita lihat contohnya. Lalu untuk file atau folder yang eventual, alias yang misalkan hanya dipakai untuk seminggu atau cukup untuk dipakai sehari, contohnya seperti brief tim konten gitu, atau ide konten hari ini gitu, atau misalkan apalagi ya, jadwal produksi hari ini, dan seterusnya, itu pakai tanggal di depan. Dan tanggalnya saran saya dimulai dari tahun ya. YYY, kalau saya formatnya gini, YYY MMDD, alias tahun, bulan, dua huruf, dua karakter, sama tanggal, dua karakter. Kenapa tahun duluan? Karena nanti kalau misalkan kita sort berdasarkan nama, itu akan mengurut dari yang terlama ke yang baru, atau sebaliknya dari yang baru ke yang terlama. Kalau kita urutkan di file itu berdasarkan nama ya. Jadi saya tidak menyarankan kalau pakai tanggal ini, tanggal di depan, lalu bulan, lalu tahun, enggak. Tapi tahun dulu, bulan, baru tanggal. Mau formatnya YYY, ada dash, ada strip kayak gini, lalu bulan, strip lagi, lalu tanggal, itu boleh. Itu format standar kami. Atau ada juga yang saya lihat yang lebih sederhana sih sebetulnya, yaitu YYMMDD. Jadi cuma 6 karakter, misalkan 24 06 10, berarti tahun 2024, bulan 6, tanggal 10. Itu terserah, tapi saran saya kalau mau pakai penamaan tanggal itu harus tahun dulu di depan, entah 24-nya aja, entah 2024, dan seterusnya. Lalu tips terakhir yaitu nama project di depan. Misalkan kalau by project ya, misalkan teman-teman launching gitu ya, launching beberapa produk. Misalkan produk A, ya sudah di depannya dikasih misalkan produk A namanya misalkan apa ya, Bata misalkan. Bata, terus kasih spasi foto, atau terus Bata spasi judul, Bata spasi dan sebagainya. Itu akan lebih rapi. Baik lagi, ini tujuannya adalah supaya di kemudian hari kita mencari filenya tuh nggak lama, nggak susah, dan orang lain yang menggunakan file tersebut juga nggak kesusahan. Ini kita lihat contohnya sama-sama. Ini punya saya ya. Ini saya kasih lihat contoh Google Drive. Nah, ini contohnya saya pakai ada 01, 02,
Loh kok nih 00 tuh artinya penting banget, kayak yang sering banget dipakai. Kayak ini dokumen, terus dokumentasi, terus yang mau di print, terus ini bisnis-bisnis dan seterusnya dan seterusnya. Nomor ini yang dipakai berulang-ulang. Lalu ada juga yang dipakai tanggal seperti ini. Nah, tanggal seperti ini. Nih, ini yang eventual misalkan jalan-jalan lebaran keluarga Jamaluddin tahun 2014. Jadi diurutkan berdasarkan tanggal. Jadi kalau kita sort berdasarkan nama di sini, dia udah otomatis berdasarkan yang terlama. Atau kita balik juga bisa berdasarkan yang terbaru. Jadi ini reupload, reels, print, kopdar dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini penting banget buat saya sih, ini penting banget karena ngebuat kerja jadi lebih efektif. Bukan hanya tim saya, tapi saya pribadi juga jadi lebih efisien. Tapi memang simple dan mungkin bagi anda ini nggak apa ya, mungkin anda nggak percaya gitu, tapi mungkin anda menganggap ini remeh, tapi bagi saya ini nggak remeh dan penting banget. Itu aja share hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.